Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hizron, Hizron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Abinadab, Abinadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Zalmon, Zalmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Jerubabel, Jerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleasar, Eleasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Romo, Ibu, Bapak, Saudari, sekasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil kita bisa mendengarkan di sana nama-nama yang panjang dari leluhur dari Santo Yusuf di sana. Memang leluhur yang panjang itu kita bisa melihat awalnya, kita bisa melihat di sana dari Abraham, lalu terakhir pada Yusuf. Walaupun memang dalam bacaan ini bukan dua ayat tapi satu ayat itu dihilangkan, namun kita bisa melihat bahwa alurnya itu jelas sekali. Dan dalam alur yang jelas itu kita bisa melihat tidak ada nama yang sama hampir, nama yang sama nggak ada seolah-olah, atau nama yang sama hanya Yakub itu saja. Yang di atas itu Yakub anak Ishak, yang kedua itu Yakub bapak dari Yusuf, hanya dua itu nama. Dan kita bisa melihat bahwa tidak semuanya itu adalah orang yang suci sebetulnya. Tetapi keturunannya adalah keturunan yang garis lurus, dan di situ kita bisa melihat ada sesuatu yang baik, yakni karena keturunannya yang diungkapkan di situ kan hampir semuanya adalah laki-laki. Dan kita bisa melihat, Ibu Bapak, Tuhan dalam bertindak
itu sudah merencanakan yang luar biasa. Dengan keturunan yang panjang itu ditampakkan Tuhan dalam merencanakan keselamatan itu sudah direncanakan dengan detail dan teliti. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata Sang Penyelamat lahir dari Maria. Maria yang kita rayakan ulang tahunnya hari ini. Karena bacaan mengenai kelahiran Bunda Maria tidak dicantumkan dalam kitab suci, maka kita tidak membacakan itu, tetapi kita membacakan Injil yang memperlihatkan peran Bunda Maria yang sangat besar, yakni melahirkan Sang Penyelamat. Kita bisa melihat di sana Yusuf yang dipilih oleh Tuhan menjadi orang tua dari Tuhan Yesus untuk mendidiknya. Kita bisa melihat Tuhan sungguh-sungguh sudah memperhatikan kepada siapa anaknya ini mau dititipkan untuk dididik. Dan kita bisa melihat, ternyata dididik dari keturunan Daud itu. Nah, Ibu Bapak, Saudari terkasih lagi Tuhan. Kalau demikian, pesan ini mau berpesan apa untuk kita? Pesan ini adalah kita harus ingat juga para leluhur kita tentu saja. Yang pertama, leluhur kita yang membuat kita ini ada. Walaupun semakin kita mengingat leluhur untuk ke atas, ya, leluhur kita ke atas, orang tua kita 2, kakek nenek kita 4, lalu buyut kita ada 16, ya. Tapi kita yang kita ingat hanya seolah-olah hanya satu gitu ya. Tetapi apakah kita senantiasa juga mendoakan mereka supaya mereka juga ada dalam Tuhan? Karena para leluhur praktis sudah banyak yang sudah meninggal. Apakah kita sudah mendoakan mereka supaya mereka bersatu dalam kerajaan surga? Lalu yang kedua, pesannya adalah kalau Tuhan sudah merencanakan, apakah kita juga senantiasa bersyukur karena Tuhan sudah merencanakan kelahiran kita juga. Kelahiran kita yang sudah direncanakan Tuhan, tentu saja kita bisa melihat bahwa rancangan Tuhan ini adalah baik adanya. Apakah kita sudah senantiasa bersyukur di dalam kehidupan kita sehari-hari, mengungkapkan syukur bahwa Tuhan sudah merencanakan dalam kehidupan kita ini rencananya untuk keselamatan kita, sehingga kita tidak hanya direncanakan sebagai manusia saja, namun juga dipanggilnya untuk menjadi pengikut Tuhan. Bukankah kita harus mengungkapkan syukur kepada Tuhan? Ungkapan syukur ini haruslah juga ada sesuatunya. Paling tidak kita mengingat nama baptis kita. Paling tidak kita mengingat nama lengkap kita. Karena di dalam nama yang lengkap kita itu sudah teruntai ungkapan rencana Tuhan yang diberikan oleh orang tua kita melalui nama yang baik pula. Biasanya nama perempuan itu tentu saja adalah nama bunga, biasanya nama bunga. Tetapi toh bunga pun juga pilihan juga, karena tidak ada yang diberi nama perempuan itu bunga bangkai, kan? Nggak ada. Nama laki-laki biasanya karena ada aspek kekuatan lalu diberi nama pakai nama binatang. Ada gajah, ada lembu, segala macam zaman dulu itu ya. Tapi nggak ada yang diberi nama asu, nggak ada. Jadi kita bisa melihat itu pun juga sudah pilihan dari orang tua. Kenapa? Karena ada satu nilai yang mau ditanamkan di dalam diri anak. Tuhan Yesus diberi nama Yehosua, Allah yang menyelamatkan. Itu juga mempunyai rencana tersendiri yang tersematkan dalam nama Yesus. Bahkan ditambah lagi Immanuel, yang Tuhan beserta kita juga. Nah, maka kita juga tidak sadar dengan nama kita ini Tuhan mau mengarahkan kita kemana. Paling tidak kita ingat nama baptis kita. Apakah nilai-nilai dari orang kudus yang kita pilih sebagai nama baptis atau dipilihkan sebagai nama baptis kita juga sudah kita hidupi secara konsekuen. Dengan seperti itu kita sudah mewarisi semangat yang dimiliki oleh Bunda kita Maria, Bapak Yusuf kita, dan juga Tuhan Yesus. Sehingga kita
penuh tanggung jawab mempertanggungjawabkan panggilan kita dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat merenungkan.